Ya, shalom bagi kita semua. Ya, pada saat ini kita akan eh, memulai ya untuk webinar teologi kita. Dan pada saat ini saya memberikan satu judul ya dalam webinar teologi ya pada hari ini, yaitu berjudul The Application of the Theology in Practical Life, atau penerapan teologi dalam kehidupan praktis. Ya, dan oke. Kita belajar ya bagaimana menjelajahi ya relevansi prinsip-prinsip teologis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada beberapa pembahasan ya yang ingin saya angkat ya. Yang pertama itu understanding practical theology ya, atau bagaimana kita memahami mengenai teologi praktis ya. Dan di dalam memahami teologi praktis ini, bagaimana kita menerapkan teologi dalam kehidupan praktis sesuai dengan pemahaman biblikal. Kemudian yang kedua, pembahasan kita yaitu ethical decision making, atau pengambilan keputusan etis ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan etis yang didasarkan pada pemahaman teologi. Kemudian yang ketiga yaitu building stronger communities, atau membangun komunitas yang lebih kuat. Ya, artinya penerapan teologi dalam konteks membangun komunitas yang didasarkan pada pemahaman teologi. Ya, supaya apa? Supaya menjadikan komunitas itu kuat. Ya. Oke, kita akan masuk di dalam hal yang pertama ya, yaitu understanding practical theology, atau memahami teologi praktis ya. Em, Teologi praktikal atau practical theology itu adalah cabang teologi yang berfokus pada bagaimana iman Kristen itu diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi teologi bukan hanya dipahami secara teori, gitu ya. Karena itu untuk lebih memahami secara sederhana mengenai teologi praktis, ya, jadi teologi praktikal itu menolong orang percaya di dalam menerapkan kebenaran Alkitab, ya, tentunya dalam situasi konkret seperti dalam keluarga, ya, pekerjaan, usaha, dalam pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini artinya bagaimana membangun firman dalam kehidupan, ya, kehidupan kita setiap hari. Tentunya dalam totalitas hidup kita, aktivitas kita di berbagai sisi. Karena itu bukan hanya apa yang benar, tetapi bagaimana melakukannya, atau bagaimana melakukan hal yang benar itu. Ya, saya memberikan satu contoh ya. Bukan hanya tahu tentang kasih, tetapi benar-benar menerapkan kasih itu. Artinya bukan tahu tentang kasih, tetapi mengampuni dan melayani. Dan hal ini memberi pemahaman untuk berorientasi kepada tindakan. Ya, bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana mengimplementasikan teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya dalam pengalaman hidup ya, ada suka, ada duka, ada konflik, ya, pelayanan, ya, direfleksikan dalam terang firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan makna dan kehendak Allah. Ya. Dan hal ini merupakan refleksi atas pengalaman iman. Ya, tujuannya adalah pertumbuhan rohani tentunya. Ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus, baik dalam sikap, dalam keputusan, ya, dan juga di dalam gaya hidup ya, atau lifestyle kita. Yaitu membangun kita untuk membentuk karakter dan spiritualitas kita. Oleh karena itu teologi praktikal menjawab pertanyaan yang nyata di zaman sekarang ini ya, dalam konteks teknologi, dalam konteks etika, dalam konteks relasi sosial ya, dengan prinsip-prinsip Alkitab. Artinya ya masih relevan ya dengan konteks zaman. Ya, secara sederhana untuk memahami teologi praktik, ada teologi praktikal itu adalah
iman yang hidup dan dijalankan gitu ya, atau dipraktekkan ya, bukan sekedar dipelajari kemudian dipahami dan berhenti sampai di situ ya, tetapi firman Tuhan harus menjadi tindakan nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu understanding practical theology ya, bagaimana memahami mengenai teologi praktikal itu, ada beberapa poin yang menjadi dasar penting ya untuk kita memahami teologi praktis ini. Yang pertama itu, teologi praktis itu berfokus pada penerapan wawasan teologis pada situasi dunia nyata ya. Jadi penerapan wawasan teologis pada situasi dunia nyata itu berarti menggunakan kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar untuk memahami, menilai, dan merespon setiap aspek kehidupan. Jadi iman tidak hanya menjadi pengetahuan di dalam pikiran, tetapi menjadi pedoman dalam bersikap, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, bahkan menjadi pedoman di dalam bertindak. Ya, dalam praktiknya, ya seorang tidak hanya bertanya apa yang saya inginkan, tetapi apa kehendak Tuhan menurut firman-Nya dalam situasi seperti ini. Lalu ya bagaimana orang itu berusaha untuk hidup ya dengan kebenaran tersebut ya, meskipun ya seringkali tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran ya, atau untuk mempraktekkan kebenaran firman itu. Karena itu teologi praktis menjawab pertanyaan ini, bagaimana saya hidup sesuai firman Tuhan di tengah situasi yang saya hadapi ya, baik dalam keluarga gitu ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan ya, maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya berikan contoh misalnya dalam keluarga ya. Teologi praktis berfokus pada penerapan wawasan teologis pada situasi dunia nyata. Dalam keluarga, ya teologi diterapkan melalui bagaimana kita menghidupi kasih dan pengampunan di tengah-tengah keluarga. Ya, Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan dengan saling memaafkan, ya bukan menyimpan kepahitan. Ya. Nah, kemudian dalam pekerjaan tentunya kita menerapkan integritas ya, Amsal 11 ayat yang pertama. Ya, dengan bekerja memiliki integritas artinya ada kejujuran di sana, ada tanggung jawab di sana. Ya, meskipun ya mungkin tidak diawasi ya, dalam konteks ini Saudara, teologi diterapkan ya lewat integritas kita dalam pekerjaan kita. Kemudian dalam menghadapi masalah ya, mengandalkan Tuhan melalui doa ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, bukan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Saudara, ini penerapan teologi dalam konteks kebergantungan kepada kuasa Allah. Kemudian dalam pelayanan, ya melayani dengan kerendahan hati, Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Bukan untuk mencari pujian ya. Ketika ilmu teologi diterapkan dalam pelayanan, maka kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa ya. Dipanggil untuk menjadi alat Tuhan ya. Dan dialah sumber dari pelayanan itu. Ya, ini understanding praktikal teologi kita, Saudara. Jadi bahkan di tengah-tengah masyarakat, Saudara, ilmu teologi diterapkan melalui menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Di tengah-tengah komunitas masyarakat. Matius pasal 5, 13 sampai 16. Melalui perbuatan baik dan kepedulian sosial, ya hal ini sebenarnya dampak dari pertobatan sebenarnya ya. Ketika kita melakukan kebaikan yang didasarkan pada pemahaman teologi. Intinya, Saudara, semua merupakan proses menghidupi iman secara nyata. Ya. Jadi kita menjadikan ajaran teologi sebagai arah hidup dalam setiap situasi dan dalam setiap keadaan. Karena itu tindakan yang nyata yang didasarkan pada ilmu teologi. Kemudian Saudara, yang kedua yaitu pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara konsep teologis, abstrak, dan tindakan konkret ya. Jadi teologi praktis itu berperan sebagai jembatan ya. Jembatan antara kebenaran teologis yang bersifat atau yang sering bersifat abstrak ya. Misalnya
konsep tentang kasih, konsep tentang anugerah, kekudusan, ya, merupakan konsep dalam teologi. Ya, tetapi harus dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akan tetapi saudara, ya, memahami, ya, teologi praktikal saudara. Ya, ketika konsep itu dinyatakan lewat tindakan nyata, ya, lewat praktis, maka akan menjadi nyata. Jadi tanpa jembatan teologi praktis, iman bisa berhenti hanya pada teori. Itu yang saya maksudkan, ya. Dengan teologi praktis, saudara, konsep-konsep tersebut itu diterjemahkan menjadi sikap, menjadi keputusan, dan perbuatan yang konkret dalam kehidupan kita. Artinya, saudara, apa yang diyakini tentang Tuhan itu harus terlihat, ya, dalam cara hidup seseorang, bagaimana dia hidup, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dalam kehidupannya menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dan menjalani tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya, terlebih khusus sebagai seorang yang teolog yang belajar dan memahami teologi, bahkan lebih umum kepada semua orang percaya yang sudah mendengarkan kebenaran itu sendiri, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan contoh, ya, konsep kasih Allah gitu ya. Dalam pendekatan teologi praktis sebagai jembatan, ya, antara konsep teologis yang abstrak dan tindakan yang konkret. Konsep kasih Allah, ya, tentunya diwujudkan dengan mengasihi orang yang, ya, bahkan sulit dikasihi. Seperti itu, ya. Ya, menolong orang yang membutuhkan. Ya, karena itu penerapan kasih itu nyata dalam tindakan, yaitu mengasihi orang lain. Kemudian konsep pengampunan. Ya, konsep pengampunan tentunya, ya, di dalam memahami pengampunan secara teori tidak berhenti sampai di situ. Ya, kemudian dia menyimpan dendam, tentunya tidak. Ya, sesuatu yang menjadi konsep itu harus dinyatakan lewat tindakan yang nyata, tidak menyimpan dendam ketika dia memahami mengenai konsep pengampunan, tetapi lebih memilih untuk mengampuni setiap orang yang bersalah. Maka teologi tidak lagi menjadi abstrak, tetapi menjadi utuh di dalam penerapannya. Kemudian konsep kekudusan. Kalau kita melihat konsep kekudusan itu menjaga hidup dari hal-hal yang tidak benar, ya, seperti kejujuran dalam pekerjaan dan integritas, ya, dan juga dalam relasi, bahkan menjauhi kejahatan, ya. Ya, konsep iman kepada Tuhan, ya, ini contoh yang mendasar, saudara. Tetap percaya dan berdoa saat menghadapi kesulitan, bukan putus asa, tetap meyakini bahwa Tuhan menolong. Intinya begini, saudara, teologi praktis membuat iman menjadi nyata dan terlihat, bukan hanya dipahami secara teori, tetapi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, understanding practical theology atau memahami teologi praktikal itu menekankan pengalaman hidup beriman dalam konteks komunitas, ya, menekankan pengalaman hidup beriman dalam konteks komunitas, ya, artinya bahwa iman Kristen itu tidak dijalani secara individual saja, ya, tetapi dia harus bertumbuh, diuji dan diwujudkan itu di tengah-tengah komunitas atau bersama orang lain, baik dalam gereja, dalam keluarga, dalam persekutuan. Dan teologi praktis melihat bahwa pengalaman iman seseorang, ya, seperti pergumulan, pengalaman iman, ya, seperti sukacita, pelayanan, bahkan dalam kegagalan pun atau sekalipun, saudara, memiliki makna ketika dibagikan dan direfleksikan dalam komunitas. Dan di dalam komunitas, orang percaya justru saling menguatkan, saling menegur, saling menopang, saling mengajar, ya, dan saling melayani. Sehingga apa? Sehingga iman menjadi hidup dan nyata. Ya, ini dalam pengalaman hidup beriman dalam konteks komunitas. Selain itu, saudara, komunitas menjadi tempat di mana kebenaran firman Tuhan itu dipraktekkan secara langsung. Ya, bukan hanya dipelajari. Ya. Misalnya dalam hal kasih, dalam hal kesatuan, ya, dalam hal pengampunan, dalam hal kepedulian sosial. Ya, dengan demikian iman tidak berkembang secara egois tetapi bersifat relasional dan berdampak bagi sesama. Intinya, saudara, iman Kristen bertumbuh secara sehat ketika dijalani
ya, bersama dalam satu komunitas di mana setiap orang itu saling membangun, saling menopang, saling mendukung, ya, saling menegur, ya, dan kemudian mewujudkan kasih Kristus, ya, dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah komunitas, ya. Kemudian saudara, understanding practical theology yang keempat, ya, itu bertujuan membekali individu agar mampu melakukan pelayanan dan pengabdian yang efektif, ya. Jadi pernyataan ini saudara menegaskan bahwa teologi praktis tidak hanya memberi pengetahuan rohani, ya, tetapi mempersiapkan dan memperlengkapi orang percaya. Agar apa? Agar dia mampu melayani Tuhan dan sesama, itu tentunya secara nyata, tepat, dan juga berdampak, ya. Karena itu eh, sangat penting membekali setiap individu, ya. Artinya membentuk tiga hal yang utama, saudara, ya. Membentuk tiga hal yang utama. Itu pemahaman yang benar. Ketika membentuk setiap individu atau membekali setiap individu, itu membentuk tiga hal utama. Itu pemahaman yang benar. Tentang apa? Tentang firman Tuhan, ya, sebagai dasar di dalam pelayanan. Kemudian karakter yang serupa Kristus. Ada kasih, ada kerendahan hati, ada integritas di sana. Dan tentunya tidak terlepas dari keterampilan praktis, ya, dalam melayani. Itulah bicara mengenai leadership, kepemimpinan, ya, bagaimana ada relasi, ada komunikasi di sana, ya, dalam berkomunikasi, ya, kemudian dalam menolong, dalam membimbing, ya. Sementara itu saudara, pelayanan dan pengabdian yang efektif berarti pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, bukan sekedar keinginan pribadi. Kemudian relevan dengan kebutuhan nyata. Ya, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus membawa dampak. Ya, seperti pertumbuhan rohani. Ini dampaknya saudara. Perubahan hidup, ada buah di sana dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, karena itu teologi praktis juga menolong seseorang memahami konteks, ya, baik konteks budaya, gitu ya, konteks situasi sosial, konteks tantangan zaman, sehingga pelayanan tidak kaku, ya, tetapi, ya, menjadikan itu sesuatu yang bijaksana dan tepat sasaran ketika melayani. Ya, saya memberikan contoh konkret, ya. Seorang pelayan gereja tidak hanya tahu Alkitab, ya. Dia bukan hanya stop berhenti dia tahu mengerti Alkitab, tetapi dia mampu menyampaikan, ya, firman atau teks Alkitab itu dengan jelas. Supaya apa? Supaya dapat membangun dan menguatkan jemaat, ya. Supaya jemaat lebih mengerti, memahami, kemudian mereka membangun iman mereka, ya. Kemudian seorang yang memahami kasih Kristus, ya, itu harus tergerak melayani orang yang sederhana, ya, bahkan apa, mungkin yang tidak layak untuk dilayani, tetapi harus dilayani atau membutuhkan satu tindakan yang konkret, tindakan yang nyata di dalam mengimplementasikan pelayanan itu, ya. Karena itu pemimpin rohani itu membimbing jemaat dengan hikmat. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan membimbing jemaat dengan hikmat, bukan dengan otoriter, gitu ya. Ya, tetapi dengan penuh kasih dan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Intinya begini saudara, teologi praktis bertujuan menjadikan setiap orang percaya siap melayani secara nyata. Melayani dengan benar dan berdampak. Ya, tentunya dengan dasar firman Tuhan dan hati yang dibentuk oleh Kristus. Dan yang kelima saudara, di dalam understanding practical theology melibatkan refleksi kritis terhadap praktik-praktik berdasarkan prinsip-prinsip teologis. Ya, jadi pernyataan ini saudara memberi teologi praktis tidak hanya mendorong orang untuk bertindak, tetapi juga menilai dan mengevaluasi tindakan tersebut itu secara serius dan tentunya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, ini refleksi kritis, saudara. Artinya berpikir dengan jujur dan mendalam, ya. Apakah praktek atau pelayanan yang
dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip teologis atau justru menyimpang. Dan dalam proses ini saudara, ya baik seorang maupun komunitas, ya mungkin muncul pertanyaan apakah yang kami lakukan selaras dengan ajaran Alkitab. Ini penting saudara. Ya, melibatkan refleksi kritis terhadap praktik-praktik berdasarkan prinsip teologis. Apakah, pertanyaan, apakah yang kami lakukan selaras dengan ajaran Alkitab? Apakah motivasi di balik tindakan ini memuliakan Tuhan atau kepentingan pribadi? Ya, atau apakah cara yang dipakai sudah benar dan membangun? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Satu refleksi. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa refleksi ini sangat penting. Karena ya tidak semua praktek itu terlihat baik, itu benar secara teologis. Gitu. Terkadang, oh apa yang sudah baik berarti itu teologis. Ya. Terlihat baik, tetapi ya tidak berarti itu semuanya ya benar dan teologis. Karena itu teologi praktis membantu memperbaiki, meluruskan dan menyempurnakan pelayanan agar tetap setia ya pada kebenaran. Orientasi pelayanan itu ya menjadi orientasinya adalah memuliakan Tuhan. Ya saya kasih contoh ya. Ya sebuah pelayanan gereja ramai dan sukses, tetapi kemudian dievaluasi. Ya banyak orang sekali yang datang. Apakah fokusnya masih pada Kristus atau hanya pada popularitas? Ini penting, saudara. Gitu. Jangan lihat oh banyak sekali orang yang hadir dalam ibadah gereja, ya kelihatan ramai, kelihatan sukses, tetapi kemudian saudara ya perlu ya refleksi kritis di sana terhadap praktik-praktik berdasarkan bahkan prinsip-prinsip teologis. Apakah ya fokus masih pada Kristus atau hanya pada popularitas? Ini yang penting. Ya mungkin seorang yang aktif melayani, contoh lain ya. Seorang yang aktif melayani tetapi melalui refleksi menyadari motivasinya itu mencari pujian ya ataukah ya memuliakan Tuhan gitu. Ya, maka ya refleksi kritis ini saudara ya akan membawa kita untuk memperbaiki baik hati maupun sikap di dalam melayani. Ya. Atau mungkin saudara, gereja meninjau kembali metode pelayanan agar tetap relevan tanpa mengorbankan kebenaran firman. Ya, udah. Oke lah, pujian yang dahsyat, penyembahan yang dahsyat dengan lampu gemerlapan dan lain sebagainya. Ya, ya semua itu luar biasa. Tetapi jangan sampai mengorbankan kebenaran firman Tuhan sehingga yang menjadi fokus adalah pujian dan penyembahan. Ya, ini yang perlu direfleksikan, direfleksi kritis terhadap praktik-praktik ya yang dilihat mungkin berdasarkan prinsip-prinsip teologis. Intinya begini saudara, teologi praktis itu mengajak orang percaya untuk tidak hanya bertindak tetapi juga menguji dan memperbaiki tindakan tersebut. Agar apa? Agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip teologis. Ya, ya, apakah itu sesuai? Kalau tidak sesuai maka harus ada pembaharuan di sana. Ya. Kemudian saudara, yang kedua ya, yang kedua, yang tadi kan understanding teologi praktis. Yang kedua adalah ethical decision making atau membuat keputusan etis. Ya, ya membuat keputusan etis itu adalah proses menentukan pilihan yang benar secara moral dan dengan mempertimbangkan tentunya nilai, prinsip ya dan kebenaran. Oleh karena itu bagi orang percaya memilih yang paling mudah atau menguntungkan ya tetapi tetap benar gitu, adil ya dan tentunya berkenan kepada Tuhan ya. Dan dalam kerangka teologi praktis ya, dalam rangka teologi praktis ya, em, keputusan etis itu keputusan etis itu melibatkan dasar kebenaran gitu ya. Ya, dasar kebenaran. Apa yang diajarkan Alkitab? Ya, apa yang diajarkan Alkitab tentang situasi tersebut, ya. Kemudian ada pertimbangan hati nurani,
ya. Ada pertimbangan hati nurani, ya. Artinya kepekaan terhadap hal yang benar dan salah gitu ya. Oke. Kemudian saudara, dampak terhadap orang lain. Ya, apakah keputusan ini membangun atau merugikan? Dan kemudian motivasi hati gitu ya. Motivasi itu apakah dilakukan untuk kemuliaan Tuhan atau kepentingan diri sendiri. Saya kasih contoh gini. Tetap jujur dalam pekerjaan walaupun berisiko kehilangan keuntungan, ya. Kemudian menolak korupsi atau manipulasi meskipun banyak orang melakukannya. Ini ethical decision making, saudara. Memilih mengampuni daripada membalas kejahatan. Intinya begini, membuat keputusan etis berarti ya memilih yang benar menurut Tuhan, ya, bukan sekedar yang mudah atau menguntungkan, ya, dan mewujudkannya ya dalam tindakan nyata, ya. Oke. Um, Ethical decision making yang pertama yang kita pahami itu adalah teologi menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis dalam situasi yang konkret, yang kompleks, ya, situasi yang kompleks. Jadi pernyataan ini berarti teologi memberi dasar, teologi memberi arah, dan teologi memberi cara berpikir untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang benar, ya, ketika menghadapi situasi yang rumit, gitu. Dan situasi yang selalu hitam putih, ya. Ya, dalam kehidupan nyata ya ada banyak persoalan tidak memiliki jawaban langsung sehingga diperlukan prinsip teologis, ya, sebagai panduan ya dalam kehidupan kita. Dan teologi menyediakan kerangka kerja gitu ya. Ya, teologi menyediakan kerangka kerja melalui apa? Yang pertama, prinsip Alkitab. Gitu ya. Ya, prinsip Alkitab itu seperti apa? Kasih, keadilan, ya, kebenaran dan kekudusan sebagai dasar menilai situasi, ya. Kemudian yang kedua itu hikmat rohani, ya. Hikmat rohani. Hikmat rohani itu artinya begini, menimbang ya berbagai pilihan dengan doa. Ada pertimbangan yang matang di sana dan ada tuntutan Roh Kudus, ya. Dan kemudian yang ketiga pertimbangan dampak, gitu ya. Melihat konsekuensi keputusan bagi diri sendiri dan juga orang lain, ya. Dan yang keempat yaitu pemahaman tentang Allah, ya. Artinya pemahaman tentang Allah ini mengenal karakter Tuhan, bahwa Dia adil, Dia kasih, Dia setia, yang membantu menentukan apa yang benar, ya. Oleh karena itu dalam situasi kompleks, misalnya konflik, ya, dilema moral di pekerjaan atau keputusan sulit ya dalam pelayanan, ya, teologi menolong seseorang untuk tidak sekedar mengikuti perasaan atau tekanan, tetapi berpikir secara benar dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya begini, saudara. Teologi menjadi panduan berpikir dan bertindak agar keputusan yang diambil tetap benar, ya, secara moral tentunya, dan berkenan kepada Tuhan, ya, meskipun situasi sulit dan kompleks, gitu, ya. Karena itu ethical decision making, saudara. Yang kedua itu prinsip-prinsip Alkitab dan kebajikan teologis membimbing pilihan-pilihan moral, ya. Dan pernyataan ini, saudara, berarti bahwa dalam mengambil keputusan moral, orang percaya tidak berjalan tanpa arah. Tetapi dia dipandu oleh dua hal utama. Yang pertama prinsip-prinsip Alkitab, ya. Dan kedua kebajikan teologis, ya. Prinsip Alkitab, saudara. Ya, prinsip Alkitab ya tentunya
adalah kebenaran dasar firman Tuhan seperti kasih, keadilan, kejujuran, kekudusan, dan kerendahan hati. Itu menjadi standar untuk menilai benar atau salah. Dan prinsip ini memberi batas dan arah yang jelas, ya. Dan kalau kita melihat saudara mengenai kebajikan teologis adalah karakter yang dibentuk dalam diri orang yang percaya seperti iman, pengharapan, ya, kasih, kesabaran, dan hikmat. Ya, karena itu kebajikan ini menolong seseorang bukan hanya tahu yang benar, tetapi juga ya mampu melakukan dengan sikap yang benar. Karena itu keduanya bekerja sama. Prinsip Alkitab memberi dasar yang objektif apa yang benar, dan kebajikan teologis membentuk sikap batin bagaimana melakukan apa yang benar itu. Saya kasih contoh ya. Ya, saat menghadapi konflik ya, prinsip Alkitab mengajarkan untuk mengampuni. Sementara kebajikan seperti kasih dan kerendahan hati itu memampukan seseorang untuk melakukan dengan tulus. Jadi bukan dengan berpura-pura. Ya, contoh lain dalam pekerjaan. Ya, prinsip kejujuran itu menentukan untuk tidak curang dalam pekerjaan. Dan kebajikan, ya, integritas itu menjaga konsistensi dalam tindakan. Intinya prinsip Alkitab dan kebajikan teologis itu bersama-sama membimbing seseorang untuk apa? Untuk memilih yang benar dan melakukannya dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, penerapan etika teologis pada isu-isu keadilan sosial mendorong perubahan positif ya. Penerapan etika teologis pada isu-isu keadilan yang mendorong perubahan positif. Saudara, pernyataan ini berarti bahwa ketika prinsip etika Kristen tentunya yang bersumber dari Alkitab itu diterapkan pada masalah keadilan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, ya, penindasan, diskriminasi. Nah, hal itu dapat menghasilkan perubahan yang nyata ya dan lebih baik dalam masyarakat. Karena itu saudara, etika teologis menekankan nilai-nilai seperti kasih, keadilan, martabat manusia, dan kepedulian terhadap yang lemah. Dan ketika nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan tetapi juga dijalankan, ya, orang percaya akan terdorong untuk bertindak bukan hanya diam ya terhadap apa? Terhadap ketidakadilan. Karena itu penerapan hal ini ya bisa berupa membela mereka yang tertindas dan tidak memiliki suara, mendorong orang miskin dan yang membutuhkan secara nyata, kemudian bersikap adil dan tidak diskriminatif ya dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong ya perubahan sistem atau kebiasaan yang tidak adil di tengah-tengah kehidupan dinamika ya kita di tengah-tengah Indonesia khususnya ada begitu banyak saudara ya situasi dan kondisi yang tidak kondusif ya, bahkan dalam konteks berbagai macam oknum yang istilahnya mencoba untuk menyerang pemahaman kekristenan dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu saudara, perubahan positif terjadi karena tindakan tersebut membawa dampak. Ya, artinya gini, mengurangi ketidakadilan, memulihkan martabat manusia, menciptakan relasi yang lebih adil dan penuh penuh kasih. Ya. Oleh karena itu, penerapan etika teologis pada isu-isu keadilan sosial itu mendorong perubahan yang positif. Tidak bisa dibiarkan. Ya. Bagaimana kita menerapkan etika itu secara teologis terhadap masalah-masalah yang terjadi, khususnya dalam keadilan sosial. Ya, supaya apa? Supaya mendorong itu sesuatu perubahan yang positif. Jangan selalu isu itu terus terjadi. Seperti itu. Intinya begini saudara, ketika etika teologis diterapkan dalam isu sosial, iman tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi kekuatan yang membawa keadilan dan kebaikan bagi masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang keempat saudara, membantu menavigasi dilema moral dengan kebijaksanaan dan kearifan. Gitu. Jadi pernyataan ini saudara sebenarnya eh, apa eh,
menolong seseorang untuk menghadapi dan mengambil keputusan ya dalam dalam dilema moral ya, di dalam situasi yang sulit di mana ya pilihan mungkin tidak selalu jelas atau apa salah atau benar gitu ya. Karena itu hikmat atau kebijaksanaan dan kearifan rohani dibutuhkan di sana. Artinya begini, membantu menavigasi gitu ya. Dilema moral artinya tidak tidak bertindak secara impulsif ya atau hanya mengikuti perasaan, tetapi menimbang dengan hati-hati setiap pilihan. Nah, dalam proses ini saudara, seseorang itu dipandu oleh firman Tuhan tentunya ya sebagai dasar kebenaran. Ya, doa dan kepekaan rohani untuk mencari kehendak Tuhan. Karena itu hal itu harus ada relasi yang dalam ya, yang penting dalam kehidupan kita dan minta hikmat Tuhan untuk melihat situasi secara utuh ya dan mempertimbangkan konsekuensi. Kemudian hidup dalam kearifan untuk memilih cara yang tepat, yang penuh kasih dan tidak merugikan orang lain ya. Karena itu kebijaksanaan itu membantu menentukan apa yang benar. Sedang kearifan itu menolong bagaimana melakukannya dengan tepat dalam situasi yang kompleks. Saya kasih contoh saudara, dalam konflik ya ya tidak langsung membalas tetapi memilih jalan damai dengan cara yang bijaksana dan membangun. Kemudian dalam pekerjaan, dalam menghadapi tekanan untuk berbuat tidak jujur ya. Lalu dengan hikmat memilih tetap benar ya sambil mencari solusi yang tepat. Intinya saudara, teologi praktis menolong orang percaya mengambil keputusan yang benar dengan cara yang bijak. Sehingga apa? Sehingga tetap setia pada kebenaran, ya, setia terhadap kebenaran Tuhan sekaligus membawa damai dan kebaikan. Kemudian yang kelima saudara, mendorong pengelolaan sumber daya dan hubungan yang bertanggung jawab. Saudara, pernyataan ini berarti teologi praktis itu mendorong orang percaya untuk mengelola sesuatu atau segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Baik itu waktu, baik itu uang, baik kemampuan maupun relasi, ya sikap yang bijaksana, setia dan bertanggung jawab. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab ya manusia dipandang sebagai pengelola atau steward. Ya, bukan pemilik mutlak. Ya, karena itu setiap sumber daya dan hubungan itu harus digunakan sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Ya, karena itu pengelolaan yang bertanggung jawab itu mencakup sumber daya. Artinya menggunakan waktu dengan bijak, mengelola keuangan dengan jujur dan memakai talenta untuk hal yang membangun. Kemudian bicara mengenai relation atau hubungan, itu menjaga relasi dengan kasih. Ya, menghormati orang lain, kemudian setia dan tidak merusak kepercayaan. Karena itu sikap ini saudara didasarkan pada nilai-nilai seperti integritas, kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Ya, saya kasih contoh saudara, mengatur keuangan dengan baik. Ya, tentunya tidak boros atau tidak jujur, gitu ya. Ya, serta mau berbagi dengan yang membutuhkan. Ini pengelolaan yang baik saudara. Kemudian menggunakan waktu untuk hal yang bernilai gitu ya. Termasuk ya kita beribadah dan melayani. Karena itu kan jangan merasa pekerjaan kita itu mengganggu ya ibadah kita. Jangan merasa kesibukan kita itu mengganggu jam doa kita, waktu kita untuk dengan Tuhan ya. Karena itu menggunakan waktu yang sangat bernilai itu artinya ya termasuk bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan ya. Menjaga hubungan juga di dalam keluarga, bersama teman, rekan kerja ya dengan sikap hormat dan juga dengan kasih. Ya, jangan semena-mena terhadap keluarga, teman, ya rekan kerja ya dengan tidak memiliki sikap yang hormat dan tidak memiliki kasih. Ya. Kemudian memakai kemampuan atau talenta untuk apa? Untuk melayani, bukan hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Intinya saudara, mendorong pengelolaan sumber daya dan hubungan yang bertanggung jawab, teologi praktis mengajarkan bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan.
Ya, tidak mutlak punya kita semua. Sehingga harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab demi apa? Demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ya, bahan utama kita ya, building stronger communities, gitu ya. Membangun komunitas yang lebih kuat. Nah, membangun komunitas yang lebih kuat dalam perspektif teologis praktis berarti bagaimana kita menciptakan kehidupan bersama yang saling mendukung, kemudian bertumbuh dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani ya, seperti kasih, kesatuan dan juga kepedulian dan banyak hal, Saudara. Ya, komunitas yang kuat itu tidak terbentuk secara otomatis ya, tetapi dibangun melalui hubungan yang sehat ya, dan juga komitmen bersama. Karena itu setiap anggota harus berperan aktif untuk apa? Saling menguatkan ya dalam iman dan kehidupan ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 10 24 sampai 25. Kemudian menjaga kesatuan ya meskipun ada apa keperbedaan di sana ya. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga juga di sana. Kemudian saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Dan peduli terhadap kebutuhan sesama ya, baik secara rohani maupun secara praktis ya. Nah, teologi praktis menekankan bahwa komunitas adalah tempat nyata untuk apa? Untuk menghidupi iman. Ya. Ya, di mana kasih tidak hanya diajarkan tetapi dialami. Ya. Pengampunan tidak hanya dibicarakan tetapi dipraktikkan. Saya kasih contoh ya. Jemaat yang saling mendoakan dan mengunjungi anggota yang sedang sakit atau mengalami kesulitan ya. Kemudian ada kelompok kecil atau komsel menjadi tempat berbagi hidup ya, belajar firman dan saling mendukung. Ini contoh Saudara. Kemudian gereja terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Intinya Saudara begini. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang hidup dalam kasih, kesatuan dan saling membangun. Sehingga apa? Sehingga setiap anggota bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, ini komunitas, membangun komunitas yang kuat. Ya. Karena itu Saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat lebih dalam mengenai building stronger community atau membangun komunitas yang lebih kuat. Yang pertama, teologi mendorong membangun komunitas melalui keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama. Ya. Karena itu pernyataan ini berarti teologi berperan dalam membangun komunitas karena memberikan dasar keyakinan dan nilai-nilai bersama yang menyatukan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Ketika sekelompok orang memiliki iman yang sama dan berpegang pada nilai yang sama seperti kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetiaan, mereka lebih mudah membangun hubungan yang kuat dan terarah. Artinya gini, keyakinan bersama misalnya iman kepada Kristus itu memberi identitas dan tujuan yang sama. Ya. Sementara nilai-nilai teologis menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu dengan yang lain. Karena itu Saudara, ini menciptakan komunitas yang tidak hanya berkumpul tetapi juga saling membangun, saling percaya dan bekerja menuju tujuan yang sama. Ya, dalam praktiknya teologi itu mendorong apa? Kesatuan. Ya, memiliki apa? Karena memiliki dasar iman yang sama. Ya, kemudian kehidupan yang saling mengasihi dan melayani. Ada komitmen bersama untuk hidup sesuai dengan kebenaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Ya, ada tanggung jawab sosial di sana terhadap sesama dalam lingkungan yang ada. Saya kasih contoh. Ya, jemaat gereja hidup dalam kasih dan saling mendukung karena percaya pada ajaran Kristus. Ini realisasi Saudara. Komunitas pelayanan bekerja bersama dengan tujuan memuliakan Tuhan. Dan kelompok kecil bertumbuh karena memiliki nilai keterbukaan, ada doa dan saling peduli di sana. Intinya Saudara, teologi membangun komunitas dengan menyatukan orang melalui iman dan nilai yang sama. Sehingga tercipta kehidupan bersama yang kuat, yang harmonis dan berdampak.
Kemudian yang kedua, saudara, ya, building stronger community, membangun komunitas yang kuat, mendorong rekonsiliasi dan penyembuhan dalam hubungan yang retak. Ya, saudara, pernyataan ini berarti teologi, ya, khususnya teologi praktis, mendorong orang percaya untuk memulihkan hubungan yang rusak melalui apa? Melalui proses rekonsiliasi atau pendamaian dan penyembuhan atau pemulihan batin dan relasi. Tentunya dasarnya adalah karya Allah sendiri di dalam Kristus. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Karena itu orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai. Bukan ya memperpanjang konflik gitu ya. Karena itu rekonsiliasi atau pendamaian itu melibatkan pengakuan kesalahan dengan jujur, pengampunan yang tulus, kerendahan hati untuk berdamai, ya. Ada inisiatif di sana untuk datang, komitmen memperbaiki relasi supaya relasi itu berjalan dengan baik. Ya. Sementara penyembuhan berarti memulihkan luka, rasa sakit, ya, hati yang sakit, kecewa, kekecewaan gitu, secara psikologis gitu, atau kepahitan, ya, melalui kasih, waktu dan anugerah Tuhan, ya, semua terjadi rekonsiliasi. Ya. Nah, saudara, teologi praktis mendorong proses ini, ya, dengan mengarahkan itu pada apa? Nilai kasih dan pengampunan itu. Kolose pasal 3:13. Ya. Sikap rendah hati dan lemah lembut. Ya, kemudian ya ini dia. Keinginan untuk memulihkan, ya, bukan menang sendiri gitu ya. Ya, karena itu saya kasih contoh ya, dua orang yang berselisih memilih berdamai, saling minta maaf dan membangun kembali hubungan. Karena ada relasi antara keduanya, gitu ya. Karena ada inisiatif untuk saling memilih untuk berdamai, saling meminta maaf dan membangun kembali hubungan itu. Ya, jika dalam keluarga, saudara, anggota yang terluka belajar mengampuni dan membuka kembali komunikasi. Dan kemudian dalam komunitas, ya, konflik diselesaikan dengan dialog yang jujur dan penuh kasih. Ya. Intinya begini, teologi mendorong rekonsiliasi dan penyembuhan dengan mengajak orang percaya memulihkan hubungan melalui kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Sehingga apa? Sehingga disitulah tercipta damai dan kesatuan. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong tindakan pelayanan dan kepedulian terhadap orang lain. Ya. Nah, saudara, pernyataan ini berarti teologi, ya, atau teologi praktis itu, ya, mendorong orang percaya untuk tidak hanya memahami kasih Tuhan, tetapi juga menyatakannya melalui tindakan nyata, ya, dalam bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap sesama. Ya, kan itu, saudara, iman Kristus itu berpusat pada kasih, Markus 12 ayat 31. Sehingga orang yang hidup dalam iman itu dipanggil untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, dan tentunya tergerak untuk menolong. Karena itu pelayanan itu bukan sekedar aktivitas gereja, tetapi gaya hidup yang mencerminkan hati Kristus, ya, yang datang untuk melayani. Kalau kita melihat dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena itu, saudara, kepedulian ini mencakup kebutuhan fisik, menolong yang kekurangan, ya, memberi bantuan. Karena itu banyak tempat-tempat bantuan sosial di sana. Ya, yayasan-yayasan sosial yang memberikan menolong yang berkekurangan, memberikan bantuan, ya. Kemudian kebutuhan emosional, memberikan penghiburan, ya, mendengarkan, mendampingi sebagai konselor gitu ya, dalam pastoral counseling gitu ya. Kebutuhan rohani di mana kita mendoakan, membagikan firman, menguatkan iman lewat lewat sharing, ya, dalam cell group dan lain sebagainya. Dan teologi praktis mendorong seseorang melihat bahwa setiap kesempatan dalam hidup adalah peluang untuk melayani. Ya, baik dalam hal kecil maupun dalam hal yang besar. Kita tidak melihat kalau besar kita melakukan, kalau kecil tidak. Tidak seperti itu. Ada kesempatan, peluang yang Tuhan berikan untuk kita menerapkan, ya, secara praktis, ya, apa yang kita pahami dalam konteks teologi praktis.
Saya kasih contoh, menolong orang yang sedang kesulitan itu tanpa mengharapkan balasan. Gitu ya. Kebanyakan kan orang ketika menolong orang lain kan ya dia mengharapkan balasan. Tapi di sini tidak, ya. Di sini tidak. Untuk building stronger community, kita menolong orang itu, mendorong tindakan pelayanan kepedulian terhadap orang lain, menolong orang tanpa kita mengharapkan balasan, mengunjungi dan menguatkan orang sakit atau yang sedang berduka, ya, tanpa kita melihat, ya, ya mana yang cocok atau tidak gitu ya. Terlibat dalam kegiatan sosial atau pelayanan gereja, ya, ya bisa disebut juga dalam dalam konteks pelayanan holistik di sana, ya, menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang bergumul gitu ya. Ya, istilahnya memberikan telinga untuk mendengar, ya. Kalau ada kesempatan juga memberikan arahan nasihat. Intinya saudara, teologi mendorong orang percaya untuk menghidupi kasih melalui tindakan nyata sehingga kehadirannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat saudara, memberikan dasar bagi kohesi sosial dan saling dukungan, gitu ya. Nah, pernyataan ini saudara berarti teologi memberi landasan nilai dan keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Keyakinan untuk menyatukan orang-orang dalam satu komunitas sehingga apa? Sehingga tercipta kohesi sosial atau kebersamaan yang kuat. Ya. Tercipta kohesi sosial atau kebersamaan yang kuat. Ya. Dan sikap untuk saling menolong, saling mendukung. Ya. Dan nilai-nilai teologi seperti kasih, ya, kesatuan, keadilan, pengampunan, dan kepedulian itu menjadi pedoman bersama dalam berinteraksi. Ketika nilai-nilai ini dihidupi, maka hubungan antar individu itu menjadi lebih harmonis. Maka akan ada penuh kepercayaan dan saling membangun di sana. Oleh karena itu saudara-saudara, teologi juga mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki nilai di hadapan Tuhan. Sehingga mendorong sikap saling menghargai dan menerima. Mendorong sikap saling menolong dalam kebutuhan. Ya, mendorong sikap bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ya, akibatnya saudara, komunitas tidak mudah terpecah oleh perbedaan atau konflik, tetapi justru semakin kuat karena apa? Karena adanya ikatan iman dan nilai yang sama. Ya, saya kasih contoh saudara, jemaat saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah hidup, di mana jemaat turun tangan dan saling membantu di sana. Komunitas gereja juga menjaga kesatuan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, komunitas gereja dalam denominasi apapun saudara. Tidak melihat engkau dari denominasi ini, tidak melihat engkau dari denominasi apa sana, ya. Tetapi gereja, komunitas gereja membangun kesatuan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, anggota kelompok saling menguatkan ya dalam doa dan dukungan yang praktis. Karena itu ada sel grup di sana, saling mendoakan, saling menopang, saling membimbing. Intinya saudara, teologi menjadi dasar yang mempersatukan dan mendorong orang untuk apa? Untuk hidup dalam kebersamaan dan saling mendukung. Sehingga tercipta satu komunitas yang kuat dan harmonis. Ya, memberikan dasar bagi kohesi sosial dan saling mendukung. Ya, ini building stronger community atau membangun satu komunitas yang kuat. Dan kemudian yang kelima, menginspirasi individu untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Ya. Nah, saudara, pernyataan ini memberi teologi mendorong orang percaya untuk tidak hidup secara egois. Ya, tetapi ya bekerja sama ya. Dia bekerja bersama dengan orang lain. Ya, tidak secara individu ya. Demi mencapai tujuan yang baik ya tentunya bagi semua orang. Dasarnya adalah nilai-nilai Alkitab seperti kasih, kesatuan, kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu teologi mengajarkan bahwa setiap orang adalah bagian ya dari satu tubuh. 1 Korintus pasal 12 kalau kita lihat sana mengenai tubuh Kristus. Sehingga masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ya, tetapi
tentunya saling memperlengkapi atau melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu kerjasama menjadi penting untuk mewujudkan kebaikan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan pribadi. Nah, saudara, dorongan ini terlihat dalam sikap ya. Itu sikap mau bekerja sama. Bukan bersaing secara sehat, tetapi mau bekerja sama. Ya, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ya, bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi ada kepentingan bersama di sana. Ini building stronger community, saudara. Kalau sudah ada kepentingan-kepentingan pribadi yang diperjuangkan, maka tidak akan membangun satu komunitas yang kuat. Tentunya saling menghargai peran dan kontribusi ya orang lain. Masing-masing kita menghargai setiap peran kita yang ada dalam satu komunitas. Ya. Dan yang paling penting adalah bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat. Ini mendasar sekali, saudara. Saya kasih contoh. Jemaat bekerja sama dalam pelayanan gereja untuk menjadi ya, untuk melayani dengan lebih efektif. Ya, melibatkan setiap orang dalam komunitas, terutama dalam gereja. Dan ya, komunitas bergotong royong itu membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan. Bukan hanya satu, tapi ya semua dapat dalam bekerja sama, maka akan menjadi ringan. Tim pelayanan saling mendukung sesuai dengan talenta masing-masing dan tujuan bersama. Bukan untuk kepentingan, tapi untuk kebersamaan. Ya, intinya begini, saudara. Teologi menginspirasi orang untuk bersatu dan bekerja sama, sehingga ya kebaikan yang dihasilkan itu menjadi lebih besar dan berdampak bagi banyak orang. Ya kan? Oleh karena itu, saya memberikan kesimpulan ya. Oke, kesimpulan, conclusion, ya. Menerapkan teologi praktis dalam kehidupan setiap hari ya. Jadi teologi praktis adalah cabang teologi yang menekankan ya, yang menekankan bahwa iman Kristen harus dihidupi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, jadi eh ya, teologi praktis itu menjembatani antara kebenaran teologis yang bersifat abstrak dengan tindakan konkret. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan tidak hanya dipahami tetapi juga dilakukan, dipraktekkan. Ya, melalui teologi praktis, saudara, orang orang percaya pasti dibekali untuk apa? Yang pertama, mengambil keputusan etis ya dengan dasar Alkitab. Kemudian mengelola hidup dan relasi secara bertanggung jawab, ya. Kemudian melayani dan peduli terhadap sesama. Ya. Dan yang keempat, membangun komunitas yang kuat, saling mendukung dan penuh kasih. Ya. Dan yang kelima, menghadapi dilema hidup dengan hikmat dan kearifan. Ya. Karena itu teologi praktis menjadikan iman sebagai kekuatan yang hidup dan berdampak. Ya, baik itu bagi diri sendiri, dalam komunitas maupun dalam masyarakat yang luas. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan teologi praktikal atau eh, teologi praktis dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Karena itu kita perlu memahami dan perlu kita mengerti dalam kehidupan kita bahwa ya, bagaimana memahami teologi praktis itu untuk diterapkan atau untuk menerapkan teologi dalam kehidupan praktis yang sesuai dengan pemahaman biblikal. Ya, di dalam kita membangun atau membuat keputusan atau pengambilan keputusan yang etis dalam hidup kita. Ya, bahkan ya aplikasi teologi praktis itu juga bagaimana kita membangun komunitas yang lebih kuat, building stronger community. Sehingga ya pemahaman teologi bukan hanya menjadi sesuatu yang abstrak dalam hidup kita, tetapi itu diterapkan atau diimplementasikan ya menjadi konkret dalam tindakan-tindakan konkret kita. Ya, oleh karena itu eh, demikian ya untuk webinar teologi kita, penerapan teologi dalam kehidupan praktis atau the application of the theology in practical life, kiranya dapat membangun iman kita, ya, memberikan kita
pemahaman ya di dalam berteolog, bukan hanya sebatas teori, tetapi juga kita mempraktikkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, kita satu dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu, ya Tuhan, kami bersyukur atas ilmu yang Tuhan berikan bagi kami. Pikiran untuk menelaah, menyelidiki, mengerti, memahami konsep teologi dalam konteks praktis. Teologi bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan teoritis bagi kami, tetapi ajar kami juga dan mampukan kami untuk mengimplementasikan ilmu teologi menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga rencana-Mu, panggilan-Mu bagi kami sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini terlaksana dalam hikmat dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.